Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Trianggono Bagus Arianto. Jadi saya mengikuti bakti sosial di Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di Pangkajene dan Kepulauan, terutama di dua pulau, Pulau Matalaang dan Pulau Sapuka. Nah, saya khususnya sebagai dokter ahli kandungan melihat kondisi yang cukup agak memprihatinkan sebenarnya. Khususnya di Pulau Matalaang sendiri, kebanyakan adalah ibu hamil yang usianya masih muda, dan di Sapuka itu ibu hamil yang sudah sangat tua. Anaknya hidup berapa? 10 hidup semua. 10 hidup semua. Nggak bisa, kalau bisa di KB ya Bu ya. Ya. Banyak ibu-ibu yang menikah dini karena tidak adanya fasilitas untuk melanjutkan sekolah. Di Matalaang sekolah hanya sampai SMP, jadi ketika lulus mereka menikah. Di Sapuka sampai SMA, dan untuk melanjutkan pendidikan ke kota mereka tidak ada biaya, akhirnya mungkin juga menikah. Jadi waktu itu di Pulau Pantar, pada saat itu hampir setiap 3 jam ketika kita dokter umum melakukan pelayanan, itu mereka tuh memberikan makanan, mereka kasih kita apa saja yang bisa mereka hidangkan, dan itu seluruh desa itu mereka punya satu tempat khusus yang terus memasak supaya dia setiap 3 jam dia bisa ngasih makanan buat dokter-dokter di situ. Waktu itu saya bilang, Bu nggak usah repot-repot, gitu. Kita di sini hanya pelayanan aja, kita tidak memberikan sesuatu yang perlu diapresiasi sebesar ini, gitu. Waktu itu saya bilang kayak gitu, dan mereka justru bilang, dokter nggak boleh kayak gitu, kami sangat bahagia dengan kehadiran dokter di sini, cuman ini yang bisa kami kasih, kami nggak bisa kasih apa-apa lagi selain ini, jadi tolong diterima. Nah, di sini kita ikut 3 pulau dalam 2 minggu. Ketika kita ditutup, dari pulau lain baru datang, jadi kita tetap nggak mau ngeluh, tapi capeknya hilang karena ya udah puas aja kita ngobatin dengan mereka bilang makasih aja. Dari mereka yang jaraknya dari pulau seberang itu ke tempat kita tuh 4 jam, terus mereka bilang terima kasih, itu suatu yang ya suatu bayaran yang tidak ternilai. Ya karena ini kan kapal kayu, dan kapal ini juga lumayan sedikit dalam tanda kutip rewel kayak gitu. Ketika ada ombak sedikit atau gelombang sedikit, dia akan mulai bergoyang kayak gitu. Saya ingat waktu perjalanan kapal ini dari Labuan Bajo menuju NT, waktu itu kondisi laut itu sangat-sangat tidak bersahabat ya. Meja operasi pun jatuh kayak gitu, dan saya dan beberapa relawan itu tidur di ruang pemulihan atau ruang RR, mendengar barang-barang berjatuhan. Saya dengan teman-teman saya di bawah cuma bisa duduk diam, baring, karena kita takut kalau kita bangun barang-barang akan jatuh menimpa kita. Tapi saya percaya bahwa niat baik yang kita lakukan untuk mencapai pulau-pulau tersebut, Tuhan menyertai orang-orang baik seperti itu, dan ya puji Tuhan kita bisa tetap sampai di pulau yang ingin kita layani kayak gitu. Bagi para penduduk yang dominan nelayan, itu paparan dari sinar matahari, angin dan debu itu sangat besar, sehingga yang pertama mungkin penyakit yang sering timbul adalah selaput pada mata atau yang kita kenal dengan pterygium. Untuk katarak, ya begitu banyak manula-manula manusia lanjut usia yang berada di pulau ini yang kataraknya sudah sangat tebal dalam artian matur, sehingga membutuhkan tindakan operasi, sehingga pasien insya Allah bisa melihat lagi kembali. Sudah 3 tahun ya, dari pre-launchingnya itu Oktober 2017 sampai kemarin terakhir awal November sudah 42 pulau. Dari perjalanan di 2 pulau, di Pulau Sapuka dan juga Pulau Matalaang, merupakan wilayah dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau sering disingkat Pangkep, saya banyak sekali menemukan kasus yang mungkin sangat gampang sebenarnya untuk menanganinya, yaitu masalah stunting. Hampir dari sekitar 50% lebih dari anak-anak yang saya periksa kemarin, baik dari masalah yang datang itu bukan karena stuntingnya, ternyata dia terbukti stunting, terutama anak-anak di bawah 5 tahun.
yang mana sebenarnya di sini itu banyak sekali ikan yang bisa sebenarnya digunakan untuk menjaga stunting. Padahal ketika kita periksa ibu-ibunya selama hamil, kita anamnesis, juga kita tanya-tanya, ternyata pola makannya sudah cukup baik, makanannya bergizi, ditambah vitamin, rajin ke bidan atau rajin kontrol selama kehamilan, tetapi anak-anaknya ternyata kok terbukti stunting. Berarti ada miss atau ada masalah di antara itu, dan itu sangat berdampak pada kedepannya nanti, karena stunting itu terbukti akan menurunkan IQ anak pada sekitar 20 tahun. Saya terkesannya itu yang ada di Bali itu, di Nusa Penida itu. Dia itu harapannya untuk mendaftar mendaftar tentara itu kan nggak boleh, amandanya besar. Jadi kita betul-betul merasa dibutuhkan. Setelah itu akhirnya dia cerita ke saya dia bisa daftar tentara. Ya sudah, itu aja. Menurut saya orang-orang di Pulau Sapuka dan Matalaan itu lebih ke pasrah karena medan yang ditempuh itu sangat jauh. Kalau mau ke NTB makan 16 jam, mau ke Makassar pun makan 20 jam. Jadi mereka tidak ada pilihan yang enak untuk mereka. Dan menurut saya, pengalaman saya mengikuti kapal terapung Ksatria Airlangga ini, Rumah Sakit Terapung ini, menurut saya pengalaman yang sangat-sangat positif dan berharga, karena ternyata kondisi pulau kemaritiman di Indonesia yang terutama yang kecil-kecil ini sangat memprihatinkan jika kita berbicara mengenai kesehatan. Ya, makanya mungkin saya beruntung sekali bisa mengikuti bakti sosial di Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ini. Ternyata masalah di kepulauan itu sangat banyak. Jadi itu menjadi tantangan kita, baik kita dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah. Dan menurut saya pemerataannya sih memang kurang, dokternya masih kurang banyak. Dan dari desa Sapuka itu baru ada 1 dokter dan 1 dokter gigi, cuma akses mereka untuk ke rumah sakit itu kurang. Harapannya yang kita menurutku kesulitan itu tenaganya. Ini kan masih sukarela. Kalau dana kayaknya bukan mudah ya, tapi dana itu mesti ada terus. Karena niat baik itu pasti dong, tapi niat baik yang tenaganya ini yang sulit. Jadi kalau bisa meng-hire tenaga tetap, jadi betul-betul rumah sakit. Jadi bukan cabutan. Rumah Sakit Terapung ini humanis sing sesungguhnya. Candu.